Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Nur Fadila. Saya dari kelas PJKR 2A angkatan 2024, tim 24070109. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari buku Aswaja ini. Yang pertama adalah jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Dan saya akan menjawab. Islam periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebaik-baik periode umat Islam. Jika Islam diibaratkan seperti air, maka Islam pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah laksana air yang keluar persis dari sumber mata air jernih dan bersih dan sebelum terkontaminasi apapun. Begitupun Islam pada periode Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, segala aktivitas yang terjadi pada masa tersebut dikontrol oleh wahyu. Apabila terdapat kejadian yang salah, wahyu akan turun mengoreksi dan menjelaskan perkara yang benar. Wujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah para sahabat benar-benar yang berdampak positif bagi mereka. Bahkan siapapun yang berada di sekeliling Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik mukmin maupun kafir, semuanya merasakan dampak yang baiknya. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya menjelaskan masalah agama saja, akan tetapi keberadaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah-tengah manusia berdasarkan janji Allah juga menjadikan sebab tidak diturunkannya azab Allah di tengah-tengah mereka. Dengan ayat berikut, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim Anfal. Artinya, dan Allah tidak akan mengadab mereka selama engkau berada di antara mereka. Quran Surat Al-Anfal. Pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup, para sahabat benar-benar menempatkan beliau pada posisinya, yakni sebagai penjelas perkara-perkara yang dikehendaki Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnasi wa ma nuzila ilaihim. Dan kami menurunkan Al-Quran kepadamu supaya kamu menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan atas mereka. Quran Surat An-Nahl 44. Apabila ada problem agama, para sahabat senantiasa menanyakan problem tersebut langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dijarang pertanyaan para sahabat tersebut diabadikan di dalam Al-Quran. Maka tidak kurang kata yas'alunaka, yang berarti mereka bertanya kepadamu. Diulang di dalam Al-Quran 15 kali. Untuk memahami maksud Al-Quran,
Para sahabat dapat melihat perilaku dan menjelaskan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebab tidak ada yang lebih mengetahui dan lebih bisa mengaplikasikan isi Al-Quran ke dalam tindakan melebihi Rasulullah SAW. Apabila mereka masih tidak paham, mereka dapat menanyakan masalah yang tidak mereka pahami secara langsung kepada Rasulullah SAW. Dan selanjutnya nomor 2. Soal nomor 2. Bagaimana sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara para sahabat? Dan jawabannya, sikap terhadap konflik sahabat. Generasi sahabat adalah generasi terbaik umat Islam. Apabila Rasulullah SAW adalah manusia terbaik, maka Allah pilihkan orang-orang terbaik untuk menjadi sahabat beliau. Rasulullah bersabda, An Abi Barzatan radhiyallahu anhu annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala khairul quruni qarni summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum summal ladina yalunahum. Rawahul Bukhari. Artinya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Hadis riwayat Al-Bazzar. Di antara keistimewaan sahabat adalah mereka mengetahui tempat, waktu, situasi, dan kondisi turunnya ayat Al-Quran, sehingga dalam memahami Al-Quran dan hadis mereka lebih diunggulkan daripada orang-orang yang hidup di generasi setelah sahabat. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang multifasir. Ayat tersebut bisa dipahami A, B, C, dan D untuk menentukan makna-makna yang dikehendaki oleh Al-Quran atau hadis. Maka ashabun nuzul dan asbabul wurud sangat penting untuk diketahui. Dan selanjutnya soal nomor 3, yaitu saya ambil soal nomor 4. Soalnya adalah jelaskan bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Dan jawabannya adalah Isra Rasulullah SAW tentang perpecahan umat Islam sepeninggalannya. Meskipun pada periode Rasulullah SAW konflik umat Islam dapat dengan mudah teratasi, namun di dalam beberapa sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti umat Islam bahwa kelak umat Islam akan terpecah belah menjadi beberapa golongan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwa kelak sepeninggalannya umat Islam akan terpecah menjadi beberapa sekte yang kesemuanya yang akan masuk neraka kecuali satu sekte saja yang masuk surga. Terpecahan ini bukan hanya dialami oleh umat Islam saja, akan tetapi juga dialami oleh umat-umat terdahulu. Imam Tirmizi meriwayatkan An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tafarraqatil yahudu ala ihda wasab ina awis tanani nataini wasab ina firqatan wa nasara misladalika wa taftariku ummati ala salasin wasab ina firqat. Artinya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, umat Yahudi akan terpecah menjadi 71 atau 72 golongan.
Begitupun pula umat Nasrani dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis di atas, Rasulullah SAW telah mengabarkan bahwa umat Islam pasti akan terpecah menjadi beberapa sekte. Hal ini tidak mengherankan sebab pada Rasulullah SAW tidak muncul beberapa bibit-bibit pemikiran yang menyimpang. Cukup sekian dan demikian, hanya ini pertanyaan-pertanyaan yang saya jawab dan saya pahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.